Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Angga Dwi Maulana dari Pendidikan Teknik Otomotif 1 Universitas Negeri Semarang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengisian IC regulator. Kita full screen dulu. Sistem pengisian IC regulator. Sistem pengisian IC regulator merupakan skema perkembangan pada sistem pengisian sebelumnya, yaitu sistem pengisian konvensional, di mana penghasil energi listrik untuk menyuplai daya baterai dan langsung digunakan untuk menghidupkan lampu, klakson, dan kelistrikan mesin lainnya selama kendaraan hidup. Komponennya meliputi baterai, kunci kontak, alternator, dan regulator. Komponen utama sistem pengisian ini ada alternator. Perbedaan konstruksi di sini terlihat. Jadi alternator dan regulator dijadikan satu. Ini di sini ada puli yang berfungsi untuk menghubungkan putaran rotor dengan porosnya. Ini nanti dihubungkan dengan panbel yang terhubung dengan puli mesin. Jadi saat mesin berputar, maka rotor akan ikut berputar. Ini ada bantalan berfungsi untuk memperlancar putaran dari poros rotor. Ada alternator berfungsi untuk menangkap perpotongan medan magnet. Ada kipas pendingin, ini berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada dalam alternator. Ini ada regulator. Jadi satu pada rumah alternator berfungsi untuk mengatur keluaran voltase. Jadi outputnya tetap kisaran di 13,8 sampai 14 volt. Ini ada terminal B, nanti dihubungkan ke baterai. Sikat atau brush berfungsi untuk meneruskan aliran arus menuju ke rotor. Ini ada slip ring, ada dua, slip ring negatif dan slip ring positif. Ini berfungsi sebagai ujung terminal kumparan rotor. Ada dioda berfungsi untuk mengarahkan aliran arus. Jadi output alternator ini kan alternating current atau sebuah arus AC, jadi akan masuk ke DC sebelum dialirkan menuju ke baterai. Masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini komponennya tadi sudah saya jelaskan. Kumparan rotor berfungsi untuk apa, starter berfungsi untuk apa, brush berfungsi untuk apa, dioda, slip ring atau cincin gesek yang berfungsi sebagai ujung terminal kumparan rotor. Ini konstruksi rotor hampir sama dengan pada sistem pengisian konvensional. Fungsinya sama, konstruksinya juga serupa. Ada slip ring, ada kuku magnet, ini short, ada north, ini kutub-kutub magnet. Ke kumparan starter. Kumparan starter memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu model bintang dan model delta. Untuk model bintang mempunyai sambungan netral, sedangkan model delta tidak memiliki. Jadi ketiga buah dioda dihubungkan secara seri membentuk segitiga. Sedangkan model bintang ini ujung mendapatkan ujung sehingga seperti gambar yang ada di sini. Dioda biasanya menyatu pada kumparan starter. Jadi output kumparan starter langsung diarahkan supaya menjadi arus DC. Nah, sini penjelasannya di sini.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Komponen sistem pengisian. Regulator. Ini perbedaan dari skema sistem pengisian sebelumnya menggunakan regulator konvensional dengan memanfaatkan elektromagnet pada voltage regulator dan voltage relay. Jadi regulator itu berfungsi untuk mengatur tegangan keluaran dari alternator agar efek dari naik turunnya tegangan tidak mempengaruhi tegangan daya yang dihasilkan, sehingga tegangan menjadi stabil. Ini regulator mempunyai beberapa terminal yang masing-masing dihubungkan ke komponen-komponen. Ini ada terminal IG, L, S, F, P, dan E. Ya, kita masuk ke wiringnya. Terminal B dihubungkan langsung dengan baterai. Jadi masuk ke dioda ini, dioda alternator, seperti konstruksi gambar yang saya jelaskan tadi. Terminal B dihubungkan menuju ke terminal B alternator terhubung dengan positif baterai, masuk menuju ke ini kan dioda ini. Arusnya tidak bisa masuk ke dalam sistem ini karena dioda itu menyalurkan arus, memblok arus positif dari arah yang berlawanan. Ini masuk ke kumparan rotor. Sedangkan terminal IG, ini terminal IG di sini terhubung dengan resistor 6 menuju ke kaki kolektor transistor 2. Sedangkan terminal L ini terhubung dengan lampu CHG atau lampu charging, lampu pengisian. Terminal L terhubung dengan lampu dan salah satu ujungnya terhubung dengan terminal kolektor transistor 4. Masuk ke terminal P. Terminal P di sini berfungsi untuk mematikan lampu CHG. Jadi saat kumparan starter ini memiliki output. Jadi terminal B saat sudah menghasilkan sumber tegangan, maka ini akan mengaktifkan transistor 3 menuju ke basis transistor 3. Terminal E dihubungkan ke massa, dengan terminal F langsung menuju ke kumparan rotor dan masuk ke transistor 1 di kaki kolektor. Nah, masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Pada terminal E menuju ke mana, terminal B menuju ke mana, IG, L, P. Nah, ini sebagai catatan, terminal P berfungsi hampir sama dengan terminal N pada regulator konvensional, yaitu memberi signal untuk mengaktifkan regulator IC dan berfungsi untuk mematikan lampu CHG. Jadi saat kendaraan sudah dihidupkan dan alternator menghasilkan tegangan, maka lampu CHG akan padam. Ini masuk ke ini terminal berikutnya tadi, ada terminal S dan terminal F. Masuk ke cara kerja pada saat kunci kontak on mesin mati. Ini aliran arusnya bagaimana, kondisi medan magnet pada rotor bagaimana, ini saya akan jelaskan. Sebelumnya pada rangkaian ini memiliki 4 buah transistor dengan jenis NPN, yaitu arus dari kaki basis menuju ke kaki emitter. Seperti gambar yang sudah saya cantumkan seperti ini transistor 1, transistor 2, transistor 3, dan transistor 4. Masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ini ada dioda Zener yang berfungsi memblok arus. Sebelum tegangannya sesuai, maka arus tidak dapat masuk ke
kaki basis transistor 2. Jadi saat posisi kunci kontak on dan mesinnya mati, arus dari baterai tetap akan mengalir ke terminal B, masuk ke rotor, masuk ke terminal F, masuk ke kaki kolektor transistor 1, dan menuju ke transistor 1 kaki emitter lalu ke masa. Hal ini disebabkan karena terminal IG arus akan mengalir menuju kaki basis transistor 1 sehingga menghubungkan kaki kolektor dan kaki emitter, menyebabkan kumparan rotor menghasilkan medan magnet. Medan magnet kumparan rotor pada saat ini kuat. Ini arus lain dari IG masuk ke resistor 1 transistor 4 sehingga menyebabkan lampu JHG menyala karena salah satu terminal lampu terhubung ke massa melalui transistor 4 dari kaki kolektor menuju ke kaki emitter. Nah, jadi pada saat kunci kontak on, timbul medan magnet, transistor 1 dan 4 on, lampu JHG menyala, medan magnet kuat. Nah, ini dari yang saya jelaskan tadi. Apabila ada yang kurang jelas suara saya, ini saya cantumkan di sini, bisa dibaca. Aliran arusnya ini dari baterai menuju ke fuse bling, menuju terminal B alternator, sikat positif, sikat negatif, terminal F kaki kolektor. Sebelum sikat itu terdapat kumparan rotor, slip ring, lalu masuk ke sikat lagi. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi ini kemagnetan pada kumparan rotor sangat kuat. Lampu JHG menyala dan transistor 1 dan 4 on. Nah, ini ada penjelasannya lagi supaya lebih jelas dan tidak salah paham atau salah mengartikan. Ini masuk ke slide selanjutnya. Pada saat putaran lambat. Nah, ini jadi putaran lambat itu maksudnya mesin menyala, kendaraan berjalan, atau mesin menyala, kendaraan tidak berjalan tapi diinjak pedal gas. Posisi idle atau sikap terbuka sedikit. Jadi aliran arusnya hampir sama, namun di sini ada perbedaan. Yang tadinya baterai menuju ke alternator, sekarang alternator menuju ke baterai. Karena alternator sudah menghasilkan tegangan dari hasil perpotongan medan magnet pada kumparan stator. Jadi saat mesin dihidupkan, rotor berputar, jadi menghasilkan perpotongan medan magnet antara poros rotor dan kumparan stator. Jadi terminal P akan menghasilkan tegangan yang berfungsi untuk mengaktifkan transistor 3 sehingga menyebabkan lampu padam. Hal ini karena tegangan dari terminal IG masuk ke resistor 1 ini langsung digroundkan, bukan masuk menuju ke resistor 2. Hal ini karena terjadi perbedaan tegangan. Ini ada resistornya, jadi langsung masuk ke massa. Dan kita lihat di sini sudah menghasilkan ini kumparan stator lalu menghasilkan tegangan diarahkan oleh dioda langsung menuju ke pengisian baterai dan beban listrikan. Di sini transistor 1 tetap off karena teralirinya kaki basis oleh terminal IG. Nah, transistor 4 menjadi off, sedangkan transistor 3 menjadi on karena berfungsi untuk memadamkan lampu pengisian. Ini masuk ke ini saat mesin hidup tekanan rendah 14 volt. Ini aliran arusnya sudah saya jelaskan tadi, bisa dipelajari. Masuk ke peristiwa yang terjadi. Ini terminal P menghasilkan tegangan.
Ini berfungsi untuk memadamkan lampu jaga. Ini lampu jaganya padam. Transistor 1, 3, dan 4 masing-masing memiliki kerjanya. Transistor 1 dan 3 on, transistor 4 off. Masuk ke kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi ini voltase yang dihasilkan tegangan B dari terminal B alternator ini lebih dari 14 volt. Apabila terjadi seperti ini, maka dapat dikatakan sebagai overcharging yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen kelistrikan pada kendaraan. Untuk itu, kita harus mengatur poros rotor supaya medan magnetnya lemah. Jadi, untuk mengatur tegangan keluar itu harus mengatur tegangan input dari poros rotornya, dari kumparan rotor. Kalau putarannya tinggi, maka medan magnet akan menjadi lemah. Kalau putarannya rendah, medan magnet akan menjadi kuat, supaya menghasilkan output yang sesuai. Jadi putarannya sangat tinggi menyebabkan tegangan pada terminal B menjadi lebih dari 14 volt. Nah, di sini ada terminal S dan kerja dioda Zener. Jadi dioda Zener ini tidak akan bekerja kalau arusnya tidak 14 lebih, dioda Zener tidak akan bekerja. Arus akan selalu memblok supaya transistor 2 tetap off. Namun pada saat ini outputnya lebih dari 14 volt. Masuk ke terminal S. Nah, ini ada sinyalnya. Ini masuk ke resistor 5 menuju ke dioda. Dioda yang semula memblok maka akan membuka karena tegangannya lebih dari 14 volt. Sehingga transistor 2 akan aktif. Terminal IG tidak lagi menuju ke kaki basis transistor 1, melainkan menuju ke kaki kolektor dan menuju kaki emitter transistor 2, karena transistor 2 ini bekerja atau on. Untuk menghindari tegangan drop, maka dioda Zener akan mengalirkannya ke massa sehingga tegangannya menurun, dioda Zener memblok lagi, dan arus dari terminal IG langsung bisa menuju ke transistor 1 lagi supaya memberikan medan magnet pada kumparan rotor. Oke, masuk ke slide selanjutnya ya. Ini aliran arusnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, dari baterai, visible, terminal B, sikat. Nih. Oke. Nah, ini peristiwa yang terjadi. Kuat medan magnet pada kumparan rotor melemah karena putarannya tinggi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, arus dari terminal S ke dioda Zener mengalir ke kaki basis transistor 2. Hal ini karena tegangannya sudah melebihi 14 volt, maka dioda Zener yang semula memblok tegangan akan membuka karena sudah melebihi batas maksimal dari dioda Zener. Transistor 1 off sehingga kumparan rotor tidak bisa diteruskan ke massa sehingga tidak terjadi kemagnetan. Transistor 2 on dan transistor 3 tetap on. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung DM via IG saya. Nanti akan saya cantumkan di keterangan. Terima kasih.